Apa begitu ya logam tanah jarang ini dan peruntukannya apa jika memang benar terdapat kandungan logam tanah jarang di lumpur lapindo ini Pak Awaludin? Baik, terima kasih. Ya ini terkait penyelidikan umum yang kita lakukan di lumpur Sidoarjo. Ya, ini memang yang kadarnya cukup tinggi ini adalah litium ya dan strontium, Bu. Jadi ini merupakan mineral kritis ya terkait dengan kebutuhan energi bersih dan high tech ke depan. Nah, memang dari sampel yang kami dapatkan, logam tanah jarang dalam hal ini khususnya cerium ini cukup rendah. Nah, jadi yang cukup tinggi dan ke depan kita coba untuk tindak lanjutin adalah yang litium dan strontium ini, Bu. Oke, selain logam tanah jarang ternyata juga ada logam raw critical material ya. Ini apa nih? Kalau bisa dijelaskan begitu ya. Selain logam tanah jarang ada yang namanya logam raw critical material ini nih Pak Awaludin. Ya tadi Bu, jadi justru logam tanah jarang ini bisa dikatakan rendah Bu ya. Yang kita justru lebih menarik adalah terkait litium dan strontium ini yang termasuk di dalam mineral kritis ya. Jadi kalau litium ini adalah bagian dari bahan baku baterai listrik ya saat ini yang menjadi program kendaraan listrik nasional. Kemudian kalau strontium ini adalah bahan baku untuk industri elektronik seperti itu. Kalau ini cukup besar nih kandungannya nih Pak, yang terkait dengan litium dan strontium ini Pak. Ya, memang penyelidikan kita ini baru tahap penyelidikan umum ya, masih awal sekali. Kita lanjutin dari kegiatan yang dilakukan oleh Puslitbang Tekmira, Teknologi Mineral dan Batubara saat itu. Ya, jadi spasi dari kegiatan pengeboran masih cukup jauh, kemudian pengeborannya baru menggunakan bor tangan yang kedalamannya hanya 5 meter seperti itu, dan luas areanya juga belum melingkupi seluruh area yang terdampak lumpur lapindo ya. Nah ini yang kita lakukan ya dengan penghitungan sumber daya sederhana, ini rentangnya antara 486 hingga 960 ton ya untuk litium. Kalau strontium ini antara 1.400 hingga 2.900 ton seperti itu. Namun tentunya kan ini lumpur Sidoarjo ini kan sampai saat kita survei di tahun 2000 waktu itu ini kan masih mengalir ya. Artinya ini ini kan akan menerus ada penambahan seperti itu. Kalau diolah itu nanti akan bisa menjadi apa saja nih Pak dari total tadi jumlah kandungan yang ada tadi disebutkan Pak, selain kalau misal diimplementasikan menjadi bahan baku baterai ya Pak ya? Ya, jadi memang untuk saat ini ya yang kadarnya cukup tinggi di atas rata-rata kerak bumi istilahnya ya, ini litium dan strontium ladi ya. Nah kita fokus saat ini dalam skala lab, ini kita melakukan uji ekstraksi khususnya untuk litiumnya. Jadi memang di tahun 2021 ini Puslitbang Tekmira sudah menindaklanjuti ini, namun memang masih dalam skala lab. Khusus kita fokus dulu pada salah satu logam yaitu litium ya, karena ini metode ekstraksinya sudah lebih bisa dikenal gitu ya. Nah ini saat ini dalam skala lab kita sudah mendapatkan hasil dengan recovery yang cukup ya gitu. Kalau logam-logam ini Pak yang ditemukan ini ada level-levelnya kah Pak?
artinya adalah mungkin level-level yang memang cukup kualitasnya yang cukup baik begitu, atau mungkin setengah baik atau kurang baik begitu. Sudah terlihat atau belum Pak dari penyelidikan kemarin Pak? Ya, jadi memang kita pada saat 2020, ini tujuan dari penyelidikan yang kita lakukan memang tidak fokus pada salah satu logam ya, namun kita seluruh logam yang bernilai ekonomi kita lakukan uji seperti itu ya. Namun hasil itu ternyata kita mengerucut pada dua logam tadi, Bu, litium dan strontium itu. Dan kebetulan litium ini cukup strategis ya terkait dengan kegiatan kita untuk bisa memenuhi bahan baku baterai listrik tadi ya. Jadi fokus terutama memang kita bagaimana bisa mengekstrak litium tadi, Bu. Dan